agendanya apa nih Mbak Vena? Ke makamnya siapa sih Mbak Vena sebenarnya? Iya, ini aku sama Abi dan Tania lagi ziarah nyekar ke almarhum papinya Abi Ferry, Papi Indraji Kusumaningrat. Jadi ini kedua ya aku di sini untuk ziarah, karena kan aku nggak pernah ketemu ya sama beliau. Jadi makanya aku bilang sama Abi, ya di hari kemenangan ini kemarin kita udah ketemu sama semua keluarga, tapi sama papi kan belum. Jadi ya nganter Abi melepas rindu sama panutan ya. Apa sih yang dibuat ingat-ingat nih Mas Ferry sampai tadi sedikit menitikan air mata nih Mas? Oh banyak lah, kebaikan beliau ya, terus sosoknya beliau juga, bagaimana menjadi seorang ayah yang selalu mengayomi, terus melindungi keluarga, terus juga membela keluarga apapun itu masalahnya. Kadang benar salah kita tuh tetap dibela. Jadi ya itulah maksudnya, banyak sekali nasihat-nasihat dan petua-petua beliau tuh selama beliau masih hidup tuh yang selalu saya ingat ya. Kita bersaudara kan ada 5 gitu. Jadi beliau tuh selalu mengajarkan bagaimana menjadi seorang laki-laki tuh harus bisa survive dalam setiap hal apapun, dari segala aspek kehidupan. Jadi beliau mengajarkan kita tuh sebagai anak laki-laki yang harus bisa survive dalam hal apapun. Dan beliau selalu mengajarkan saya tuh bahwa dalam berkehidupan jangan pernah melihat ke atas, selalu melihat ke bawah. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dan beliau juga selalu mengajarkan untuk kita tidak pernah mengambil hak yang bukan tidak pernah mengajarkan untuk mengambil apa yang bukan milik kita. Jadi kalau misalnya banyak sekali nilai-nilai positif yang saya ambil dan saya ingat dari beliau. Tadi sempat nangis nih, apa sih yang diingat dari almarhum yang paling ngena banget sampai nangis? Ya banyak ya. Peristiwa apa? Banyak lah. Pada saat beliau juga mengembuskan nafas terakhir gitu ya, saya tuh nggak ada di situ gitu. Jadi itu yang selalu saya ingat dalam kenapa saya setiap kesini kadang-kadang ada penyesalan gitu ya? Bukan ada penyesalan ya memang penyesalan sih. Maksudnya pada saat beliau tuh nggak ada tuh saya lagi nggak di tempat gitu. Sementara waktu beliau mau meninggal ya, almarhum ini kan ya boleh dibilang tingkat kesolehannya tuh sangat tinggi ya. Jadi waktu beliau mau meninggal tuh memang beliau udah bilang sama saya bahwa waktu pertama kali masuk rumah sakit beliau pegang tangan saya, terus beliau bilang saya mau meninggal di sini gitu. Tapi itu nggak pernah saya pikir itu cuma kata-kata yang sebagai orang lagi sakit gitu ya. Tanya memang beliau udah tahu. Itu seminggu sebelum beliau meninggal, almarhum udah bilang papi mau meninggal di sini. Pada saat itu lagi ada di mana atau lagi syuting? Saya lagi ada nggak di Indonesia waktu itu ya. Jadi ya itulah. Tapi pada saat mandiin saya juga nggak ikut mandiin pada saat tapi alhamdulillah begitu sebelum ditutup jenazahnya, saya udah datang ke Indonesia, udah di Jakarta, terus saya sempat cium, baru ditutup, baru dimasukin ke liang lahat. Nah pada saat di liang lahat juga waktu saya menerima jenazahnya di dalam tuh saya udah nggak kuat gitu, karena ya merasa banyak, kalau seandainya waktu bisa diputar lagi saya ingin menjadi anak yang lebih baik lagi. Mas Ferry sudah berapa tahun meninggal papa sendiri gitu. Terus gimana jalanin waktu-waktu peninggal papa gitu? Ya sangat berat ya, karena saya kehilangan mentor saya banget gitu. Karena beliau tuh sosok yang nggak pernah berbuat selalu berbuat baik pada semua orang. Terus apalagi beliau mengajarkan hal-hal yang baik dalam rumah tangga tuh, jangan pernah berlaku kasar. Terus jangan pernah, beliau selalu mencontohkan setiap ada percekcokan, ada permasalahan, karena setiap rumah tangga pasti ada permasalahan ya. Kalau ada permasalahan dengan ibu saya pun beliau diam aja, orang nggak pernah ini. Jadi banyak sekali hal positif yang saya ingat gitu, termasuk dalam hal
agama juga beliau sangat keras untuk mendidik kita dalam soal agama. Mbak Vena, apakah ini baru pertama kali Mbak Vena diajak ke sini mungkin Mbak? Ini udah 2 kali. Oke. Kali yang pertama kan sebelum menikah ya. Iya. Terus kedua ya ini, ya insya Allah nanti lebaran haji juga ya sekedar untuk doain papi juga. Kemudian kan kalau Abi ini kangen banget karena kan kalau menurut ceritanya Abi tuh waktu Abi sakit yang tahun berapa tuh 1999 Iya. ya. Itu kan papi masih aktif ya di Bea Cukai, tapi benar-benar melepas posisinya, jabatannya untuk ya Pensiun ini dini ya. pensiun dini untuk Untuk ngurusin. anaknya, untuk ngurusin Merawat ya. Abi. Jadi makanya kalau kita lihat kenapa Abi itu sentimental banget, karena banyak banget hal-hal yang ya Iya. yang mestinya lebih banyak waktu sama papi Indra, tapi ya itu Mungkin makanya. Mas Ferry sering menceritakan gitu sosok papi ke Mbak Iya. Venanya. Iya. Kadang bukan saya aja sih, keluarga saya, terus cucu-cucunya juga kalau cerita mengenai almarhum papinya memang sosok yang luar biasa lah. Apalagi Mami Nur ya, Iya. kalau Mami Nur selalu nangis. Makanya Mami Nur kan betah ya untuk sepeninggal papi nggak menikah lagi. Padahal katanya banyak ya yang deketin. Banyak. Tapi karena cintanya, karena sosok papi itu kalau kata Mami Nur tuh benar-benar godfather ya. Iya. Godfather untuk istrinya. Jadi benar-benar Mami itu kehilangan sampai apa dia bilang katanya kalau ngomongin papi Oh, aja kalau ngomongin almarhum ya pasti dia langsung nangis. langsung nangis. Karena kayaknya nggak ada lagi sosok yang seperti Iya, beliau. Jadi laki-laki ya. kalau ada apapun nggak pernah marah. Maksudnya ya nggak, kalaupun ada permasalahan tuh nggak pernah menyentuh hidup saya tuh, nggak pernah berlaku kasar atau gimana gitu. Mungkin sosok papi sendiri kan dia hebat, orang yang hebat gitu. Mungkin jadi pacuan juga nggak sih untuk Om Ferry untuk menjadi seperti papi gitu. Oh iya, makanya saya bilang kenapa saya tuh kalau kadang-kadang ya kalau lagi ada masalah atau apa, saya suka datang ke sini tuh, saya duduk bisa berlama-lama di sini ngobrol aja gitu. Maksudnya ya walaupun dia udah nggak bisa ini ya membalas ya saya hanya melepas apapun tuh, karena dulu saya suka curhat sama beliau sih gitu. Makanya saya bilang Ibu sendiri nggak diajak? ibu kemarin udah belum ini, jadi Lebaran kedua kadang-kadang ya. kita datang ke sini nggak barengan gitu. Tadinya pengen barengan, cuma kalau ibu kebetulan kemarin kan udah roadshow juga tuh, jadi agak capek hari ini. Tadi kita ajak juga sih gitu. Kalau tradisi lebaran sendiri, ini kan lebaran pertama bareng juga ya Mas Ferry dan Mbak Vena. Kayak gimana sih kemarin dijalanin? Wah, seru ya. Iya. Jadi malam takbiran kita udah ke masjid untuk bayar zakat bareng. Terus kemudian kita tadinya mau keliling-keliling ya. Cuma kayak kondisi masih belum ini. Tapi pas lebarannya, pas sholat Idul Fitrinya tuh luar biasa ya. Iya. Yang pertama kali kita alami dalam hidup kita berdua ya gitu. Apalagi yang selama ini Vena cita-citakan juga, setiap habis sholat Id ada yang nunggu di pengkolan gitu. Ya, akhirnya kejadian, saya nungguin gitu. Terus Ya alhamdulillah sungkem lah. ya, sungkem. Sungkem, dan saya juga waktu itu terharu sih, karena nggak pernah dalam hidup saya tuh yang ritual seperti itu gitu loh. Benar-benar yang sungkeman secara suami dan istri itu baru saya alami sekarang. Berarti kemarin lebaran silaturahminya ke mana aja gitu Ya, Mas? ke Mami Nur ya pasti. Kemarin sih pertama kita ke Mami Ayu dulu, ya kan, habis Mami Nur dulu. ke Mami Nur, Nah, habis Mami Nur, Mami terus Ayu. kita ke Mami Ayu, habis Mami Ayu baru ke Papi Jimmy gitu. Terus baru malam nungguin Vera sama Atala ya, baru datang Iya. jam 9 malam ya. Jadi satu hari itu padat banget dan Full. selesai dalam satu hari. Alhamdulillah. Mbak Vena nanti Makanya ada ini juga baru menyempatkan untuk Iya. ziarah ke Iya. makam ya. Karena kemarin tuh kita seharian di rumah bersih-bersih ya, karena berantakan banget rumahnya. Tapi seneng ya di Hari maksudnya. kedua ya? Ya, kemarin kan hari kedua, ini hari ketiga. Enggak, hari kedua kita sempat kerja juga, udah mulai Oh kerja. iya bener. Udah Jadi hari ngambil kedua syuting kita ya. udah ya. Bikin endorse. Udah kerja, terus ini hari ketiga, ya kan? Karena insya Allah abis ini mungkin saya langsung kerja.